Langsung. Tur. Ayo. Hiya. Hits. Hiya. Masuk ya. Ayo. Hiya. Menekuni dunia bernyanyi sudah dilakukannya sejak kecil. Marcel Siahaan tentu punya segudang aktivitas. Mulai dari undangan menyanyi off-air, undangan menyanyi on-air, latihan bermusik hingga aktivitas di luar dunia hiburan seperti melakukan hobi dan menjadi seorang suami sekaligus ayah yang menyenangkan bagi keluarga harmonisnya. Tak hanya mahir bernyanyi, ternyata Marcel memiliki bakat lainnya. Salah satunya yaitu bermain drum. Pada awal karir, Marcel sebenarnya adalah drummer salah satu band di kota Bandung. Band independen tersebut bernama Pupen. Pupen menjadi salah satu legenda musik underground Indonesia. Meskipun Pupen mengkilap di jalur underground, Marcel tetap setia pada segala jenis musik, termasuk adult, contemporary, dan pop. Di saat yang bersamaan, Marcel juga sempat membuat beberapa kelompok akapela, antara lain bernama Six of One, False No Boys, dan Smooth. Band The Experimental Jet Set merupakan petualangan kedua Marcel dalam ranah musik bawah tanah. Ia juga membuka sisi lain musiknya lewat band grunge, konspirasi yang terbentuk tahun 2009 lalu. Tak hanya itu, Marcel juga pernah bergabung pada band Getah dan kembali memegang posisi drummer. Salah satu yang cukup menggelitik rasa penasaran adalah beberapa hari lalu. Marcel terlihat berlatih karate dan mengenakan sabuk hijau di Instastory-nya. Solosis yang meluncurkan debut albumnya di tahun 2003 ini bahkan mengatakan bahwa latihan karatenya sudah termasuk semi amatir. Ada apa sebenarnya dengan Marcel? Postingan Instastory Marcelius Kirana Hamonangan Siahaan ini lekas mengundang rasa penasaran. Tampak pada postingan tersebut Marcel berlatih karate ditemani dengan dua orang pelatih, yaitu Senpai Agung Bayu dan Senpai Ricky Mukhtar. Terlihat pula putra dari Marcel yaitu Seth Ananda Siahaan yang juga antusias dalam berlatih karate. Gerakan karate yang dilakukan oleh Marcel tampaknya terlihat cukup terlatih. Ternyata, Marcel juga pernah belajar karate sebelumnya pada saat SD hingga sabuk hijau dan kini Marcel berniat ingin meneruskan latihan karatenya kembali. 6, 7, 8, 10 kian. Ya, good. Marcel mengaku sempat menjadi atlet karate di perguruannya yang lalu di kota Bandung. Namun, Marcel tidak bisa meneruskan latihan karatenya disebabkan beberapa hal. Pada postingan video di Facebook Senpai Agung Bayu, dalam kegiatan yang sama saat latihan karate bersama dengan Marcel dan Senpai Ricky Mukhtar, Marcel Siahaan juga mengaku sering berlatih karate di Lemkari GGM di Bandung. Marcel juga menyebutkan nama-nama gurunya saat latihan karate, yaitu Senpai Aam Siti Aisyah, Senpai Ariston Sutindio, Senpai Sagittarius, dan Senpai Bertus Sudarmedi. Apa namanya? Di mana sih Pak awal latihan? Saya dulu latihan di Lemkari GGM di Bandung, dilatih sama Senpai Aam Siti Aisyah, Senpai Ariston Sutindio, Senpai Bertus, Senpai Sagittarius, Senpai Anton Mulyono. Luar biasa, masih hafal sama pelatih ya. Ini saya hargai sekali ya, jarang orang yang hafal pelatih ya. Melihat tekad Marcel ingin meneruskan kembali latihan karatenya yang tertunda di sabuk hijau, Senpai Agung Bayu dan Senpai Ricky Mukhtar kembali memberikan semangat kepada Marcel Siahaan. Marcel yang sebelumnya sempat berlatih BJJ Brazilian Jiu-Jitsu dan Wing Chun ini mulai kembali tertarik untuk melanjutkan latihannya di karate. Selain itu, ternyata Marcel juga menggemari nonton pertandingan karate. Salah satu pertandingan yang ditonton oleh Marcel adalah pertandingan karate cabang kata pada Olimpiade Tokyo 2020. Marcel mengidolakan atlet karate asal Jepang yaitu Ryo Kyuna yang berhasil memenangkan medali emas pada ajang pertandingan tersebut. Salam bela diri. Kembali lagi bersama saya Ricky Muta dan saya dapat tamu. Nah ini sama-sama kepalanya sama-sama pelontos. Kita nggak boleh dekat-dekat sebetulnya. Oh iya, ini nggak boleh bisa dekat-dekat. feedback ini. Bisa. Namun ini Senpai Marcel. Saya nyebutnya Senpai Marcel kenapa? Ternyata yang kita kenal sebagai penyanyi musisi Marcel Siahaan ini seorang karateka juga dan sekarang udah sabuk hijau. Namun sebenarnya sebelum
karate ada bela diri lainnya juga ya. Nah, kita akan gali langsung dengan Senpai Marcel. Senpai Marcel, apa kabar? Baik, Simpai. Gimana selama kondisi sekarang masih terus olahraga? Kan saya lihat aktivitasnya ada studio juga ya. Justru menurut saya PPKM ini malah jadi apa ya, membuat kita jadi lebih efektif dan efisien membagi waktu, ngatur waktu. Dan memang sebetulnya kan saya juga sudah punya apa namanya, kesukaan berlatih bela diri. Jadi dulu pertama memang saya karate sekitar tahun 87 88 tuh saya karate. Masih SD. Dulu saya latihannya di Satlat GGM. Waktu itu di Lemkari GGM. Waktu itu ada Simpai AM Siti Aisyah. Karena waktu itu saya juga kebetulan saya kata bergu. Jadi dilatih sama beliau. Simpai AM tuh saya udah nggak mungkin lupa lah. Itu udah di hati dan jiwa saya. Simpai Ariston Sutandio itu udah pasti salah satu idola-idola saya juga. Terus Simpai Bertus, Simpai Sagittarius, Simpai Anton Mulyono, lalu ada Simpai Anton yang bukan Mulyono. Itu semua yang benar-benar ngasih saya panduan mengenai karate, mengenai disiplinnya, mengenai menghormat kepada merah putihnya, menghormat kepada kode etiknya, sumpah karate dan segala macam. Saya senang. Jadi dulu ketika saya latihan terus terhenti karena saya udah mulai ngeband, udah mulai main skateboard, ya umur-umuran segitu ya. Jadi udah mulai agak bergeser tuh paradigmanya mau main kemana. Lalu di situ saya mulai lagi, tapi kayaknya waktu itu takdirnya nggak memungkinkan saya untuk latihan lagi karate. Baru sekarang lagi balik. Dulu saya sempat latihan wushu di GGM juga. Ya, lalu sempat terakhir saya akhirnya memilih latihan Wing Chun. Ya Wing Chun. Nah cuman kembali lagi ke arah PPKM ini, jadi banyak berpikir, banyak menerawang, banyak istilahnya bertafakur lah ya, mikir gitu. Akhirnya saya mikir bahwa banyak hal yang sebenarnya sudah saya mulai tapi saya belum selesaikan. Salah satunya karate ya. Jadi akhirnya pada waktu itu takdir juga mempertemukan saya dengan Senpai Riki. Waktu itu karena Senpai Riki kebetulan juga salah satu protege timnya Sensei Aikido. Sensei kok jadi lu? Mark Hardiarja. Ya, Mark Hardiarja kebetulan teman saya, udah lama. Nah, kebetulan kita ketemu di sana dan akhirnya dari situ udah ketemu. Lalu kemudian saya juga tertarik pada latihan Strong Nation karena istri saya juga suka dengan olahraga seperti pound, yoga, Strong Nation, dan kita juga buka studio di rumah, studio online olahraga. Satu semua tempat olahraga studio. Berarti apa aja tuh? Pound and fit? Ada Pound Fit, ada yoga, ada Strong Nation. Nah, Strong Nation ini karena memang saya terinspirasi dengan Sensei Umar Syarif dan Sensei Aili Syarif ya. Karateka juga. Jadi pas ketemu waktu itu ada pelatihan SN di Bandung, ketemu Senpai Umar. Lalu Senpai Umar bilang, "Pai, saya tuh pengen latihan lagi, Pai, sebetulnya." Oh iya. Terus akhirnya kita ngobrol, "Pai, dulu perguruannya apa?" "Sotokan." "Wah, sama kalau gitu." "Oh, Sotokan." saya kayak ketemu keluarga lama gitu yang akhirnya dipersatukan lagi oleh takdir gitu. Dan akhirnya gayung bersambut, akhirnya dapat ketemu sama Senpai Riki dan juga Senpai Bayu dan Senpai Haris. Akhirnya itu juga kebetulan bersamaan dengan saya pengen set latihan karena buat saya karate sih masih buat disiplin masih the best. Nah, saya mau kasih tahu satu hal nih. Sebenarnya takdir itu udah ada sejak dulu. Jadi sebenarnya Senpai Marcel ini sebenarnya senior saya. Karena saya di GGM juga latihannya. Sama saya gitu kan. Iya. Dulu kata baru gua sama siapa aja dulu? Sama Buana sama Oki. Sama Buana sama Oki saya juga masih pengen ketemu mereka, nggak tahu di mana. Kalau Buana terakhir sih sempat ada di Facebook tapi entah kemana. Oki yang saya nggak tahu kemana. Mungkin dengan tayangnya di YouTube channel ini malah bisa ketemu lagi gitu kan, tim dulu. Bahkan dulu sempat aktif ya, berapa lama dulu aktifnya? Lumayan, Pak. Saya waktu itu dari Q10, Q8,5 sampai Q6. Lumayan lah, ada 2 tahun. Jadi kalau lihat di ijazahnya itu masih kecil ya, itu yang katakan Siang Bagus Elang. Bagus Elan waktu itu ya. Bagus Elan. Masih ketua MSA Jawa Barat pada saat itu. Jadi ternyata bukan hanya karate juga ya, Wing Chun. Kenapa? Apakah seorang musisi perlu memiliki bela diri atau gimana, tiba-tiba, atau sekedar hobi atau gimana? Saya sulit ya bilang itu menjadi sebuah keharusan atau tidak. Cuman kalau memang berbicara dari kacamata saya atau apa yang saya pilih, saya memang suka bela diri. Entah mungkin dulunya kehidupan saya yang dulu mungkin saya memang penyuka bela diri. Jadi buat saya memang
mungkin sarana untuk saya meditasi gitu ya. Orang mungkin bisa meditasi berjam-jam duduk gitu. Kalau buat saya latihan bela diri lah meditasi menurut saya gitu. Istilahnya walking meditation, jadi moving meditation, meditasi tapi bergerak. Dan bela diri buat saya membuat saya menjadi bisa lebih baik di sebanyak hal gitu. Bukan hanya masalah menghafalkan gerakan atau masalah self defense aja, tapi juga filosofinya, bagaimana saya memperlakukan teman seperguruan, memperlakukan tempat latihan. Ya kan, kita kalau masuk tempat latihan kita hormat dulu, memperlakukan gi. Ini nih gi ini adalah kayak semacam simbol dari harga diri kita yang harus kita pertahankan. Sabuk juga begitu. Jadi yang kayak hal-hal yang simple, yang sangat manusiawi, tapi udah mulai luntur nih di kita sekarang gitu. Jadi dengan saya belajar bela diri, buat saya itu saya bisa dapat banyak hal. Banyak membentuk saya menjadi manusia seutuhnya menurut saya gitu. Nah, terus kemudian sekarang kan sudah bergabung dengan karate Inkanas yang memang sebenarnya orang-orangnya orang melengkari zaman dulu ya, itu semua orang kayak udah tahu lah, bukan rahasia umum. Yang bahkan dojonya sama-sama dojo saya di Bandung, saya juga dari Bandung dulu di GGM. Kelihatan dari cara ngomong Bandung. Kelihatan banget ya. Bandung. Ya intinya apa sih harapan kedepannya dengan mulai berlatih karate ini? Karena bagi saya jarang sekali loh ya lihat di dojo, nggak hanya Inkanas, dojo karate gitu kan, yang masih berlatih karate di usia yang seperti ini gitu. Jadi walaupun mungkin udah 40 tahunan, tapi kelihatannya masih 20-an ini. Ini masih semangatnya masih tinggi tuh gimana gitu? Rencana kedepannya apa harapannya? Rencana kedepannya adalah saya pengen serius menekuni lagi karena pertama memang dari awal tadi juga saya udah bilang bahwa saya harus menyelesaikan apa yang sudah saya mulai, itu pertama. Kedua, saya juga mendapatkan banyak hal dari latihan ini, tentunya kepercayaan diri ya, latihan fisik, dan juga itu juga menambah bagus performa saya ketika saya juga melakukan Strong Nation atau kegiatan-kegiatan lain, misalnya nyanyi dan sebagainya, karena nyanyi juga kan perlu pernapasan, perlu stamina, dan perlu ketahanan mental. Jadi buat saya latihan karate itu penting. Justru malah di umur-umur seperti ini gitu, di masa dimana orang sudah merasa udah cukup. Saya sebetulnya orang yang agak anti mengatakan ini sudah cukup sebetulnya, walaupun sebagai manusia kita harus sadar bahwa kita punya limit, kita punya batasan gitu. Tapi batasan itu seringkali kita coba kaburkan sendiri gitu loh, bahwa ini udah cukup. Sebetulnya enggak, kita cuma malas aja. Kita cuma malas keluar dari gelembung kita, dari bubble kita. Dan buat saya, dengan saya berlatih karate ini, saya benar-benar memaksa saya untuk keluar dari gelembung ini, keluar dari cubicle saya ini, untuk ya starting lagi dari awal. Dan saya tahu, saya yakin saya bisa, karena tujuan saya, niat saya untuk menjadi yang lebih baik. Ya, luar biasa. Ini saya sangat salut dengan semangatnya CP Marcel ini untuk terus melakukan yang terbaik, tidak pandang usia berapapun. Jangan lah. Bahkan saya ingin menuntaskan ya, ingin menuntaskan pembelajaran ini. Tapi satu hal nih yang perlu CP Marcel tahu nih, karate itu kalau sabuk hitam dan satu namanya Shodan. Kalau dua kan nih dan sandan gitu kan berikutnya. Shodan itu show-nya itu artinya the beginning. Jadi pada saat nanti CP Marcel udah dan satu, justru itulah awal sesungguhnya dari latihan. Saya percaya banget, percaya sekali. Oke, sekian mungkin wawancara saya dan CP Marcel, singkat, padat, cukup jelas. Tadi sudah dilihat langsung latihan-latihan CP Marcel bersama CP Bayu, dan semoga dapat memotivasi teman-teman yang lain untuk terus berlatih dan selesaikan apa yang dimulai. Sekian dari kita, stay safe and healthy. Os. Saking cintanya terhadap perguruan karate lamanya yang telah terlahir kembali sebagai perguruan karate Inkanas, Institut Karate Do Nasional, Marcel juga menyumbangkan suara merdunya untuk Inkanas. Happy birthday, happy 16 Inkanas. Saya Marcel Sian ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-16 untuk Institut Karate Do Nasional Inkanas. Perguruan saya selalu bisa memberikan yang terbaik untuk kami semua, dan selalu bisa terus memotivasi kita untuk latihan tekun menjadi manusia yang lebih baik. Pos.